Raya. Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Yang terhormat, Ibu Dr. Diah Ruri Sanjaya Sari, SPTMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan Akuatik, serta Ibu Adinda Kurnia Putri, SPI MSI, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama proses penyusunan jurnal ini. Kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan hasil kajian pustaka kami yang berjudul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Respon Fisiologis Ikan Sarden, Clupidae. Next. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Raihan Ramadan dengan NIM L1A024072. Saya Resya Frienda Hafna dengan NIM L1A 024060. Saya Miftahul Azmi Al-Faqi dengan NIM belakang 99. Saya Nazwa Atela Putri dengan NIM L1A024086. Oke, next. Pendahuluan, perubahan iklim saat ini menjadi salah satu isu lingkungan terbesar yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan di laut. Peningkatan suhu perairan, perubahan tingkat keasaman, serta penurunan kadar oksigen di laut dapat mempengaruhi sistem fisiologis, perilaku, dan distribusi organisme laut termasuk ikan sarden. Sebagai ikan pelagis kecil, ikan sarden sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Ketika suhu meningkat, metabolisme dan proses pemijahan mereka dapat terganggu. Selain faktor alami, aktivitas manusia seperti penangkapan berlebih atau overfishing dan polusi juga memperparah kerusakan ekosistem laut. Dampaknya tidak hanya pada penurunan populasi ikan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respon fisiologis ikan sarden terhadap suhu tinggi. Suhu yang meningkat dapat menjadi stresor utama bagi ikan. Hal ini memicu aktivitas dua jalur neuroendokrin penting, yaitu HI dan BSC, yang kemudian meningkatkan hormon stres seperti kortisol dan katekolamin. Dalam jangka pendek, peningkatan suhu dapat memicu stres akut ditandai dengan lonjakan kadar kortisol. Namun, jika berlangsung lama, ikan akan mengalami stres kronis yang mengganggu metabolisme pertumbuhan dan sistem imun. Pada ikan den, suhu tinggi juga meningkatkan kebutuhan energi untuk bertahan hidup, sehingga energi untuk pertumbuhan dan reproduksi berkurang. Akibatnya, terjadi penurunan produktivitas populasi dan pergeseran daerah tangkapan. Berdasarkan penelitian Alfonso dan rekan pada 2021, kondisi ini menunjukkan bahwa ikan Clopeidae sangat rentan terhadap perubahan suhu karena kisaran toleransinya yang sempit. Jadi, pemanasan global dapat berdampak langsung pada kelangsungan populasi ikan sarden. Next. Oke, selanjutnya ada faktor pengasaman laut. Peningkatan kadar PCO2 di laut menyebabkan penurunan pH atau pengasaman. Kondisi ini terbukti mempengaruhi tahap awal kehidupan ikan sarden, seperti meningkatnya tingkat kematian embrio, gangguan perkembangan, serta perubahan perilaku. Hasil penelitian dari Villa-Boas tahun 2020 menunjukkan bahwa kombinasi suhu tinggi dan pengasaman dapat meningkatkan mortalitas embrio secara signifikan dari 16% menjadi 58%. Selain itu, pengasaman menyebabkan area kuning telur pada embrio lebih besar. Artinya, energi lebih sedikit digunakan untuk pertumbuhan. Namun, faktor-faktor alami seperti upwelling dan masukan air tawar terkadang bisa membantu ikan beradaptasi terhadap kondisi asam. Secara umum, pengasaman laut memperparah dampak peningkatan suhu terhadap ikan sarden dan mengancam keberhasilan reproduksi mereka di masa depan. Next. Dan ini merupakan ya,
Bagian terakhir adalah tentang stres multiple akibat perubahan iklim. Ikan sarden tidak hanya menghadapi satu stresor, tetapi kombinasi dari beberapa faktor. Yang pertama ada peningkatan suhu, pengasaman, hipoksia atau kekurangan oksigen, serta perubahan salinitas. Semua faktor ini menimbulkan efek sinergis, artinya dampaknya jadi lebih parah ketika terjadi bersamaan. Perubahan ini juga bisa mengganggu proses reproduksi ikan, baik secara eksternal maupun suhu dan salinitas yang mengubah lingkungan tempat pemijahan. Sedangkan jalur internal terkait gangguan hormon dan stres oksidatif di dalam tubuh ikan. Ketika reproduksi terganggu, proses pematangan gonad, ovulasi maupun spermatogenesis tidak berjalan optimal, sehingga penurunan keberhasilan reproduksi dan populasi sarden di alam. Perubahan iklim bisa mengganggu proses reproduksi ikan melalui dua jalur utama yaitu eksternal dan internal. Ini untuk bagannya. Kemudian untuk kesimpulannya, peningkatan suhu, pengasaman, dan stres multiple akibat perubahan iklim terbukti mengganggu fisiologis dan reproduksi ikan sarden. Jika tidak ada upaya mitigasi, hal ini dapat berdampak pada keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung padanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.